Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ke bab berikutnya ya, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Sebenarnya untuk kesetimbangan benda tegar itu masih ada kaitannya dengan dinamika rotasi, ya, saling berkaitan Mas Yan. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan benda setimbang itu? Ya, setimbang. Berarti kan imbang ya. Kalau secara logika, benda imbang itu bagaimana? Dia bergerak atau gimana dia? Iya. Jadi benda dikatakan seimbang ya, seimbang atau setimbang ya sama aja. Jika percepatannya sama dengan 0. Jadi tak ada percepatan di situ. Maka benda itu bisa dikatakan setimbang atau seimbang. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kamu bisa coba itu, satu lembar kertas kamu gunting bentuk kupu-kupu misalnya. Kamu gunting, sisi kanan dan kirinya sama, kemudian di tengah, itu tanpa ditekuk ya, bisa seperti itu. Kemudian kamu taruh di ujung ballpoint. Nah, maka di situ ketika sisi-sisinya sama dan kamu menaruhnya tepat di tengah, ya, tepat pada bidang yang sama, maka yang terjadi apa? Nah, mungkin bisa dicoba di rumah, oke? Nah, kita lanjut ya. Jadi, anak-anak, benda dikatakan setimbang tadi, itu bila percepatannya sama dengan 0, baik secara translasi atau secara rotasi. Nah, ini yang sudah saya tuliskan, gitu ya, bahwa kesetimbangan translasi itu terjadi saat percepatannya benda sama dengan 0, bukan saat ya, maaf. Ketika percepatannya benda sama dengan 0 dan karena resultan gayanya 0. Nah, disitulah terjadi kesetimbangan translasi atau bisa dikatakan itu. Kemudian kalau kesetimbangan rotasi, ya sama. Dia tak punya percepatan sudut atau percepatan sudut bendanya sama dengan 0. Bisa juga karena resultan dari rotasinya sama dengan 0 ya. Itu kok ditulis torsi Bu ya, sama kan? Kemarin di dinamika rotasi sudah saya jelaskan bahwa gaya pada gerak linier atau gerak translasi itu dinamakan dengan gaya F. Tetapi apabila bendanya itu berotasi, maka gaya disebut dengan gaya torsi gitu atau tau. Ya, atau gaya rotasi. Ya, gitu ya. Oke? Nah, secara sistematis syarat kesetimbangan itu ada 2. Apa? Yaitu tadi yang kita bicarakan. Jadi, resultan gayanya itu sama dengan 0 dan torsinya 0. Artinya, secara translasi dia sama dengan 0, ini F-nya. Secara rotasi itu tau-nya sama dengan 0 juga. Kan gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu ini nanti. Bagaimana secara translasi dan rotasi gitu ya. Jadi tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda tersebut. Oke, kita next. Nah, ini misalnya nih diberikan kasus seperti ini, maka gimana? Ini secara translasi ya. Secara translasi tadi syarat secara translasi apa? Iya, bahwa sigma F-nya gitu sama dengan 0. Artinya bahwa sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya juga 0. Loh, kenapa Bu? Kok pakai Fx, Fy? Tadi di atas kok cuma F aja? Iya, artinya ingat bahwa secara translasi itu kita pengaplikasiannya itu menggunakan bidang XY atau arah horizontal atau
vertikal gitu artinya. Jadi sigma gaya yang bekerja pada benda, entah itu dalam arah horizontal ataupun arah vertikal, itu sama dengan 0. Terpenuhilah syarat untuk benda itu setimbang gitu ya. Nah, dari gambar ini, maka gimana nih agar bendanya sama dengan 0? Nah, syaratnya tadi kan ini ya, pertama, fx sama dengan 0. Maka dari kasus tersebut, saya tulis di sini. Ini bisa fx sama dengan 0 dan juga fy sama dengan 0. Saya tulis di atas syaratnya. Maka untuk sigma fx sama dengan 0, ini untuk kasus ya, untuk kasus yang ini ya, untuk kasus yang sudah ada ini. Nanti kalau modelnya tidak seperti itu, gimana Bu kasusnya? Ya makanya kalian harus tahu konsepnya dulu, karena gambarnya berubah-ubah. Nah kalau kalian sudah pegang konsepnya, akan mudah untuk mengerjakan. Perhatikan ya. Oke. Nah, sigma fx sama dengan 0. Kita lihat satu-satu, anak-anak. Sekarang dari gambar tersebut, mana yang terletak pada sumbu X? Ayo, mana yang terletak pada sumbu X? Iya, ada apa? Ada gaya ini. Ini kan juga gaya kan namanya T. Iya, namanya apa? Gaya tali, gitu loh. T itu kan gaya tali. Ini sudah lewat, ini udah kelas 1 kemarin. Nah, kemudian ada apa lagi? Bidang X kan ini ya. Oke, saya beri warna kuning deh biar kelihatan. Kan ini ya, thread. Nah, itu X-nya. Maka ada T cos theta ataupun yang di sini apa nih? Ini kan talinya menghubungkan ke arah sini toh. Nah, berarti ada W2 kan begitu, ya. Sehingga kalau kita menganalisa satu-satu pada bidang X itu namanya aja sigma kan. Kalau kalian memahami ini saja, pasti kalian akan mudah nanti untuk menjabarkan. Nah, sigma fx itu artinya adalah semua gaya atau jumlah pada sumbu X, kan begitu. Oke. Nah, sekarang apa saja gayanya? Tadi ini kita sudah menemukan W2 dan T cos theta. Sekarang kita tulis di sini bahwa pada kasus tersebut sigma fx-nya adalah, ingat, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Berarti yang positif yang mana? Oh, W2 Bu. Oke, berarti kita tulis dulu ya. W2 kelihatan nih, pakai kuning kelihatan enggak? Saya pakai sebentar. Oke, pakai ungu aja ya. Jadi saya tulis W2 min, kan gitu ya. Min apa? Ya ini. T cos theta sama dengan 0. Nah, oke. Begitu ya. Lalu berarti bisa nggak ini dioper ke sana? Boleh, boleh saja. Kalau misalnya nanti kita mencari W2-nya, berarti ya tinggal gini aja deh. W sama dengan T cos theta. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Ini W2 ya. Oke. Nah, ini adalah gaya pada atau gaya semua gaya yang ada pada sumbu X. Kalian paham sampai di sini saja, untuk selanjutnya itu sangat mudah gitu loh. Makanya konsep awal itu harus kalian pahami. Oke? Kita pelan-pelan asalkan kamu mengerti. Oke? Nah, sekarang kalau sudah fx-nya ya, fx-nya kok kehapus sih? Sorry. Ini fx ya.
Nah, berarti di sini kita mencari FY-nya selanjutnya. FY sama dengan 0, kan begitu. Ya kan? Tadi kan syaratnya ini nih. Yang pertama pada suhu X sama dengan 0, Y-nya juga 0. Nah, sekarang perhatikan dari kasus tersebut. Yang ada pada sumbu Y atau vertikal apa gayanya? Oh, ini loh. Nah, yang saya lingkari ungu itu. Sehingga atas positif, bawah negatif. Gitu kan ya? Oke. Paham? Oke deh. Sehingga bisa kita tulis gimana nih? T sin theta sama dengan min W1 sama dengan 0. Nah, paham ya? Sehingga W1 sama dengan T sin theta. Oke. Kenapa kok terus gitu? Ya seandainya itu ditanyakan W-nya gitu loh. Oke, yang pasti yang harus kalian pahami itu di sini loh. Kuncinya itu di sini. Di sini. Total gaya pada Fx sama Fy-nya. Nah, kalau sudah ini kalian betul, ini ke bawahnya insya Allah kalau kamu benar-benar teliti mengerjakannya pasti bisa. Gitu ya. Ini soal matematis saja, jadi saya rasa tidak sulit ya, pasti mudah. Oke, sekarang untuk secara translasi kita sudah. Ini kalau kasusnya kayak gini, lalu gimana bu kasusnya kalau beda-beda? Ya makanya latihan soal yang banyak gitu. Yang penting konsep awal kalian paham. Oh, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Oh, berarti semua gaya yang ada pada sumbu X sama dengan 0, semua gaya yang ada pada sumbu Y sama dengan 0. Oke, paham? Oke deh, kita lanjut ya. Nah, sekarang secara rotasi. Kalau secara rotasi perhatikan nih. Waduh, ya apa sih Bu ini? Kok secara rotasi juga? Iya. Nah, namanya aja kesetimbangan. Mau muter, mau vertikal, mau horizontal, itu semua harus 0. Maka kedua tersebut harus memenuhi syarat atau terpenuhi semuanya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kesetimbangan rotasi ya. Secara rotasi, tadi syaratnya apa? Iya, bahwa saya beri ini aja deh. Sigma to sama dengan 0 ya kan? Kalau translasi tadi kan gaya linearnya gaya F-nya sama dengan 0. Kalau pada rotasi namanya tau kan gitu. Kalau rotasi tau kan gitu ya. Nah, oke, sekarang kalau taunya sama dengan 0, maka kalian perhatikan gambar itu. Seandainya gambarnya seperti itu. Nah, ini hanya salah satu contoh kasus saja, biar kalian paham. Oke, langsung saja ya. Dari gambar tersebut, itu kita analisa satu-satu. Apanya? Yaitu loh batang itu loh. Batang yang diapakan itu ya. Ini kan batangnya diikat talinya ke sana tuh. Nah, ini pada dinding, ini dinding misalnya. Itu kemudian pada batang tersebut itu diberi beban WC, WAB. Nah, kan gitu. Ya. Maka gimana cara menganalisanya? Berarti ini membentuk sudut ya, sudut apa ini? Ini anggap aja QC gitu. Saya tak hapusnya biar kelihatan saya. Oke. Berarti ini itu maksudnya sudut QC. Kenapa Bu kok QC? Kok QC sih ya Allah, sorry. Astagfirullah. Maaf, maksudnya ini sudut kok ya. Theta C. Theta C itu maksudnya theta itu sudut yang terbentuk antara beban dengan batangnya itu loh. Ya, karena pada beban C maka kita namakan theta C gitu loh maksudnya. Untuk namanya terserah lah, yang penting kalian paham. Nah, di sini adalah sorry gimana? Theta ya.
Maksudnya ini theta T. Nah, karena punyanya tali. Nah, tali kita ikat di batang kan gitu ya. Kemudian lagi ini, nah itu ada sudut juga. Kenapa Bu kok kita harus memperhitungkan sudutnya? Ya, karena batangnya arahnya kan nggak gini ya, nggak horizontal. Maka kalau dia membentuk sudut dengan suatu sumbu putarnya, berarti harus kita perhitungkan kan gitu. Ini ini theta AB kan gitu. Nah, pada theta AB itu karena ada beban WAB dengan batang. Dan ini adalah titik tumpu. Nah, oke. Paham ya? Nah, sekarang gimana kalau syaratnya itu sigma tau sama dengan 0? Maka kita tulis ya. Jadi di sini saya tulis sigma tau sama dengan 0. Ini tau ini ya, bukan C. Kok jelek. Sigma tau sama dengan 0. Nah, berarti semua gaya kan gitu. Jumlah tau-nya itu kudu 0 kan ngono. Maka kita lihat dulu di situ ada apa? Tau AB kan gitu ya. Ditambah ini A ini. Ditambah apa itu? Ada apa lagi? Oh, tau C kan gitu ya. Sama dengan tau atau gini min tau T. Nah, sama dengan 0. Ini sama loh kayak yang analisa kita tadi kan gitu ya. Hati-hati loh Bu, itu kok bisa positif ini kok bisa negatif. Iya, soalnya ingat perjanjian kita kemarin kalau batang itu kita putar ya. Kalau ini kita putar ke arah ini kan ke arah jarum jam, ini juga ke arah jarum jam yang WAB-nya. Maka nilainya positif. Kalau yang tegangan talinya ini gimana? Iya, kan kalau kita geret ke sana batangnya akan berputar berlawanan. Kalau berlawanan jarum jam, maka nilainya negatif, begitu ya. Paham sampai sini? Oke. Ini sorry. Ini tau ini ya, bukan TT. Ini tote artinya torsi T. Kan gitu. Ya kan? Paham ya? Jadi semuanya itu kamu analisa dulu gaya. Saya kembali ke sini lagi ya, biar kalian itu paham benar. Perhatikan, sigma F, Fx gaya pada sumbu X, sigma Fy gaya pada sumbu Y, kan gitu. Sekarang, karena ini arahnya muter, rotasi itu kan muter ya. Muter, batang gue muter karena dia di titik tumpu di sini loh. Nah, gitu. Batang itu muter lah, yang menyebabkan batang muter itu karena apa? Ya karena ada gaya di situ kan gitu toh. Ya kan? Gaya apa? Yo iki. Bentar tak lingkari. Biar kalian tuh paham. Iki sama iki kan ngono. Ada 3 kan gitu ya. Oh ya, maaf saya menggunakan bahasa Jawa. Ada WC, WAB sama T. Berarti torsinya ya ini. Torsi yang menyebabkan benda berputar. Ada torsi AB, torsi C itu yang ini ya, sama torsi T tegangan tali yang atas ini. Paham sampai di sini? Ya, sebelum belajar berdoa dulu biar kita mudah dalam menerima informasi ilmu gitu, biar mudah menyerap ilmu. Oke, sekarang lanjut ya. Kalau sudah seperti ini gimana? Tinggal menjabarkan anak-anak. Nggak menjabarkan. Apa yang dijabarkan Bu? Yo ini loh. Tau AB itu apa sih? Tau AB kemarin. Iya. Tau AB kan F kali R kan? Iya kan? Torsi itu kan gaya kali R-nya. Nah, padahal gayanya di sini adalah beban ini. Sehingga WAB. Berarti ini WAB kali RAB kan gitu toh. RAB-nya mana? Ya jarak iki kene. Iki RAB. Kalau WC-nya ya berarti dari sini ke sini. Ngono toh.
Kalau C-nya ya ini ke sini R-nya. Kan gitu aja. Oke, paham ya? Saya ulangi lagi. Ditambah W C kali R C A. Oke. Ingat, WAB itu di tengah batang. Kalau di tengah batang berarti separohnya, kan tergantung nanti letaknya beban AB itu, ya WAB itu di tengahnya ya. Berarti kan WAB-nya ini nanti, RAB-nya nanti separohnya. Paham ya? Itu masalah sistematis saja. Sekarang tote juga gimana? Ya, T itu apa? T itu tegangan tali ditambah, kok enggak cukup ya? Ya apa sih? Sebentar, enggak apa-apa, sini aja ya. T kali R T kan gitu, sama dengan 0. Kok gak asik gini ya? Sebentar, saya ulangi, sorry. Saya ulangi ya, nulisnya terlalu besar. WAB kali RAB ditambah WC kali RC dikurangi T kali RT sama dengan 0. Nah, cukup ini. Oke, seperti ini anak-anak. Nah, sekarang kita masukkan lagi, karena di situ tadi ini belum selesai loh, ya. Loh, kok bisa Bu ya? Iya toh. Tadi kan itu ada sinnya toh ya. Kok ada sudutnya? Itu tadi kan ada sudutnya. Berarti kalau ada sudutnya, maka ya WAB sin theta AB. Ini tadi ada sinnya ya. Berarti di sini ada kali theta AB. Yang di sini tadi juga kali theta apa C. Yang di sini T theta C ya. Theta T apa C? Theta C apa? Sembarang lah. Ya, yang pokoknya ini theta T punyanya tali ini loh. Oke? Dengan 0. Tadi dikalikan ini semua, lupa saya. Oke? Karena ada sudutnya ini. Oke, begitu ya, paham ya. Nanti kamu nuliskannya juga yang rapi lah pokoknya, disalin di buku tulis, oke? Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kesetimbangan rotasi dan translasi gitu. Syarat kesetimbangan ada 2 itu tadi ya. Oke, kalau begitu sekarang kita next ke ini. Kesetimbangan 3 gaya. Nah, perhatikan nih, kalau kesetimbangan benda oleh 3 gaya gimana? Nah, ini kalau dia itu arahnya